Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi dengan aku Desti Malika. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas lebih jauh lagi dan lebih seru lagi mengenai public speaking. Yaitu akan kita ngebahas tentang demam panggung. Teman-teman pernah gak sih ngerasain tangan gemetar, badan gemetar, tangan dingin, dan bahkan berkeringatan bercucuran teman-teman. Nah, kalian gak sendirian, kita akan ngebahas bareng-bareng tentang fenomena ini atau biasa disebut dengan demam panggung. Jadi sebenarnya apa sih demam panggung itu? Demam panggung itu bukan kita cek termometer ya teman-teman, tapi demam panggung adalah yang biasa kita sering sebut demam panggung itu adalah fobia berbicara. Nah, rasa takut berlebihan saat kita berasa ngomong di depan umum. Terus lagi itu bukan sekedar gugup biasa teman-teman, melainkan tapi bisa bikin kita benar-benar panik. Nah, dalam penelitian bahwasanya ada 75% orang dewasa pernah mengalaminya. So, artinya ini adalah hal yang wajar teman-teman. Karena kalau kamu rasa takut, itu adalah bukan kelemahan, tapi itu adalah manusiawi, teman-teman. Sekarang kita bakal bahas tentang ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri fisiknya itu adalah yang pertama, jantung berdebar kencang, keringat dingin, bahkan sampai bisa mual ataupun pusing, teman-teman. Nah, ada pun ciri-ciri berdasarkan secara emosional dan pikiran. Yang pertama adalah takut dinilai orang, takut salah, merasa nggak percaya diri, dan bahkan bisa tiba-tiba pingsan karena saking groginya, saking kita takut untuk ngomong di depan umum, teman-teman. Nah, dan yang paling sering adalah teman-teman pernah gak sih ngerasain pengen kabur di situasi itu, ataupun pengen kabur gitu, kita nggak mau di depan, kita mau kabur kemana gitu. Nah, kalau dibiarkan, demam panggung itu bisa berdampak yang cukup serius, teman-teman. Maksudnya adalah kita itu nggak mau menerima kesempatan tampil di depan. Terus performa di kelas ataupun di kerja menjadi menurun, kehilangan peluang berkembang, dan paling bahayanya adalah kepercayaan diri kita turun. Padahal kemampuan berbicara itu penting banget dalam kehidupan sehari-hari, teman, bukan hanya presentasi di kelas, ngomong di depan kelas, berorganisasi, bukan, tapi dengan kita bisa interaksi, komunikasi dengan orang itu adalah bisa disebut juga public speaking. Nah, kenapa sih bisa kita mengalami hal tersebut? Yang pertama adalah pengalaman buruk di masa lalu. Bisa jadi orang merasakan takut berbicara, demam panggung, itu mempunyai masa lalu yang cukup buruk. Bahkan ketika kita maju di depan, kita ngerasa udah takut duluan. Yang kedua adalah kurangnya persiapan. Karena kurangnya persiapan, kurangnya materi yang akan kita sampaikan, itulah yang membuat kita ngeblank di depan. Dan yang ketiga adalah perfeksionisme. Memang kita ingin tampil sempurna di depan umum, akan tetapi kenyataannya itu adalah hal yang sangat sulit dicapai. Dan yang keempat adalah citra diri negatif. Nah, ini akan menimbulkan kalimat aku nggak mampu, aku kurang bagus, aku nggak pantas ngomong di depan. Dan yang terakhir bisa juga karena faktor biologis ataupun genetik, teman-teman. Nah, persiapan yang paling penting untuk kita mengatasinya adalah yang pertama, persiapan. Karena dengan kita latihan, mempersiapkan, kemungkinan kecil untuk kita grogi di depan itu adalah nih segini, teman-teman, kecil banget. Dan yang kedua adalah rekam diri. Seperti saya sekarang, saya ngomong di depan, di kamera gitu. Nah, setelah teman-teman merekam diri, itu bisa jadi bahan evaluasi. Yang ketiga adalah teknik relaksasi. Jadi sebelum kita maju itu kita bisa nih menarik nafas terlebih dahulu, menenangkan pikiran dan hati kita. Dan yang keempat adalah ubah mindset. Ubah mindset dari yang katanya aku takut salah, fokus ke penyampaian, aku mau menyampaikan suatu pesan. Dan yang kelima adalah afirmasi positif, ya dimana afirmasi positif ini sangat berpengaruh, teman-teman. Kayak misalnya aku bisa, aku siap, dan aku mampu, teman-teman. Itu mungkin kalimat sederhana tapi berdampak besar untuk diri kita sendiri. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah demam panggung itu normal, dan yang paling penting
bisa diatasi. Nah, dengan latihan, persiapan, mindset yang baik, siapapun bisa menjadi pembicara yang percaya diri. Ingat teman-teman, bukan karena kamu hebat karena tampil, tapi karena kamu tampil, kamu jadi hebat. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan di episode kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang public speaking di pertemuan berikutnya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.